Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Anak-anakku yang saya muliakan, kita masuk di pelajaran keempat di materi tafsir, yaitu kedudukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian sifat orang yang mengingkari kebangkitan. Tema ini kita angkat dari surat Al-Kautsar dan surat Al-Ma'un. Nah, diharapkan dari pelajaran ini ya kalian bisa menghafal surat Al-Kautsar dan surat Al-Ma'un. Juga bisa menjelaskan kata-kata asing yang ada pada dua surat tersebut. Selanjutnya kalian bisa menafsirkan kedua surat tadi dengan tafsir yang benar. Lalu yang keempat, kalian mengerti sebab turunnya surat Al-Kautsar. Kemudian kalian mengetahui keutamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari surat Al-Kautsar tersebut. Taib. Ya. Di dalam surat Al-Kautsar, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ya, di antaranya apa? Allah berikan Al-Kautsar, yaitu sungai yang mengalir di surga. Juga Allah kabarkan tentang hukuman bagi musuh-musuh beliau, bahwa mereka adalah orang-orang yang terputus. Ya, itu adalah inti kandungan dari surat Al-Kautsar. Sedangkan surat Al-Ma'un, Allah Ta'ala memperingatkan kaum muslimin dari sifat orang-orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari kebangkitan. Allah sebutkan sifat itu sebagai bentuk celaan terhadap mereka. Dan Allah juga sebutkan akibat jelek yang akan menimpa mereka ya di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian anak-anakku yang saya muliakan, silahkan ya dibaca, dihafal surat Al-Kautsar beserta artinya. Ya. Lalu juga surat Al-Ma'un yang terdiri dari 7 ayat itu. Ya, silahkan dihafalkan ya ayat dan artinya. Kemudian kita masuk di tafsir surat Al-Kautsar. Ya, surat Al-Kautsar itu terdiri dari berapa? Ya, 3 ayat. Yang pertama, Allah katakan inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi Al-Kautsar bisa bermakna kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Bisa juga diartikan sebagai nama satu sungai yang ada di surga, yang airnya mengalir sampai ke telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Artinya bersyukurlah atas nikmat yang telah diberikan kepadamu dengan mengerjakan ketaatan, yaitu apa? Mengerjakan sholat dan menyembelih kurban untuk Allah Ta'ala. Jadi bersyukur atas nikmat itu dengan mengerjakan ketaatan. Kemudian inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang membencimu, huwal abtar, mereka adalah orang yang terputus, yaitu terputus penyebutannya. Ya, jadi mereka orang-orang kafir itu
mencela Rasul karena Rasul tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai dewasa. Dia mengatakan Muhammad adalah abtar, Muhammad adalah orang yang terputus. Maka Allah balik, ya. Kemudian di surat Al-Maun Allah katakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ad-din itu bisa bermakna agama, bisa artinya hari pembalasan. Jadi apakah engkau tahu keadaan orang yang mendustakan hari kebangkitan, tidak percaya dengan hari kebangkitan? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Mereka bersikap kasar, keras terhadap anak-anak yatim. Wala yahuddu, dan tidak pula menganjurkan ala ta'amil miskin, menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya kecukupan. Ya. Maka fawailun, maka kecelakaanlah. Ya, kebinasaan. Ada juga yang mengartikan wail adalah satu lembah dari lembah-lembah neraka. Lil musallin, maka celaka orang-orang yang mengerjakan sholat. Yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya itu lalai, yang main-main, ya. Lalai di sini bisa dalam bentuk mengakhirkan waktu sholat, atau tidak sholat sama sekali, atau sholatnya tidak terpenuhi, ya, rukun dan kewajibannya. Nah, jadi kalau orang yang sholatnya lalai saja celaka, apalagi yang tidak sholat. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya, memperlihatkan amalan-amalan ketaatan mereka kepada manusia untuk mendapatkan pujian. Wa yamna'unal ma'un, dan orang yang enggan menolong dengan barang yang mereka miliki. Ya, mereka tidak mau meminjamkan peralatannya. Ya. Padahal kalau dipinjamkan juga tidak ada masalah gitu loh. Nah, maka dari kedua surat tadi kita bisa disimpulkan, pertama, di antara nikmat Allah kepada nabinya yaitu apa? Al-Kautsar, yaitu sungai Al-Kautsar yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, ya, lebih sejuk daripada es, ya, salju, ya. Kemudian siapa yang minum seteguk tidak akan haus selamanya. Ini air sungai Al-Kautsar tadi mancur sampai ke telaga Rasul SAW. Kemudian wajib bagi setiap muslim untuk ikhlas dalam beribadah. Jadi sholat, menyembelih kurban, dan ibadah yang lain harus hanya untuk Allah Ta'ala. Kemudian Allah tidak suka dengan orang yang tidak menyayangi dan berlemah lembut kepada anak yatim dan orang miskin. Jadi barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak sayang kepada mereka. Siapa yang tidak lembut kepada manusia, Allah tidak lembut kepadanya. Kemudian termasuk meremehkan sholat, itu apa? Tidak mengerjakan sholat pada waktunya. Dan Allah hukum dengan wail, kebinasaan. Allah tidak menerima amalan yang dikerjakan karena riya, pamer untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ya, termasuk berbuat baik kepada manusia adalah apa? Bermuamalah dengan meminjamkan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Mereka butuh ember, kita pinjamkan ember. Mereka butuh apa, misalnya butuh alat, kita pinjamkan alat-alat untuk mereka. Nah, maka setelah kita paham tentang kedua surat, tafsir dan faedahnya, sekarang praktek perilakunya bagaimana? Maka pertama, aku senantiasa mengingat keutamaan Nabi SAW, memperbanyak sholawat dan salam kepada beliau, khususnya pada hari Jumat, ya. Kemudian aku mengikhlaskan amalan untuk Allah, tidak riya, tidak sum'ah, ya. Aku menjauhkan diri dari berbuat jelek kepada manusia, baik di depan atau di belakang mereka. Aku berbuat baik kepada manusia, tidak menghalangi hak mereka sedikit pun. Ya, kemudian aku menerima atau melaksanakan sholat pada waktunya dalam rangka mencari keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan dalam rangka mencari pujian manusia atau riya. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan, ya. Minimalnya 5 ini kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memperbanyak sholawat dan salam, ikhlas beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat jelek kepada manusia, senantiasa berbuat baik kepada manusia, tidak menghalangi hak-hak mereka, menjaga pelaksanaan sholat 5 waktu. Demikian
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.